Bab 361. Aiden meliriknya, apa yang bisa dilakukan Tuan Sen? Sen Daoru tidak berani pamer di depan Aiden, dan dengan cepat berkata, keluarga Sen agak terkenal di Provinsi Houston, dan dia juga mengetahui beberapa rahasia seni bela diri. Tuan Palmer, apakah Anda mengenal keluarga Reyes dari keluarga Raja Pengobatan Timur Laut? Aku tidak tahu. Aiden menjawab dengan ringan. Sen Daoru tampak sedikit malu, tertawa datar, dan menjelaskan, keluarga Reyes di Mobe dikenal sebagai keluarga Raja Pengobatan. Balai obat mereka menguasai hampir sepertiga pasar obat-obatan berharga di Sundari. Terlebih lagi, keluarga Reyes sangat luar biasa kuat. Dan merupakan salah satu dari 3 teratas di 3 provinsi Timur Laut. Setelah jeda, Sen Daoru melirik Aiden, ragu untuk berbicara. Melihat ini, Aiden berkata dengan tenang, Tuan Sen katakanlah itu tidak masalah. Sen Daoru menarik napas dan melanjutkan, Tuan Palmer tidak tahu tentang keluarga Reyes, tapi dia pasti tahu tentang keluarga abadi keluarga Bai, kan? Keluarga abadi sangat erat hubungannya dengan balai obat keluarga Reyes. Setengah dari bahan baku pengobatan tradisional Sundari dari keluarga abadi semua berasal dari keluarga Reyes. Pada titik ini, dia melihat bahwa ekspresi Aiden tidak berubah, jadi dia melanjutkan, balai obat keluarga Reyes memiliki cabang di Jinling, tetapi apotek yang sudah lama berdiri seperti milik mereka cukup tertutup, dan semuanya berdasarkan referensi anggota, orang biasa tidak dapat menemukannya atau masuk. Bawa saya ke sana. Jika Anda benar-benar dapat menemukan bahan obat yang saya inginkan, saya tidak akan memperlakukan Tuan Sen dengan buruk. Aiden memotongnya tanpa menunggu dia selesai. Sen Daoru tertegun sejenak, lalu tersenyum cerah dan berkata, Tuan Palmer, sama-sama. Jangan khawatir, bahan obat yang Anda minta kali ini akan dibungkus oleh saya, dan semuanya akan dirawat sebagai hadiah untuk Tuan Palmer. Sen Daoru ini sekarang terobsesi untuk berteman dengannya. Aiden tidak keberatan dengan hal ini. Karena dia ingin dimanfaatkan, biarkan dia melakukannya. Kebetulan keluarga Sue memiliki sekutu di kota Jinling. Jika Sen Daoru selalu begitu bijaksana, bukan tidak mungkin untuk melakukan itu. Di pinggiran selatan kota Jinling, Aiden dan kelompoknya turun dari mobil di depan sebuah villa terpencil. Di pintu masuk villa, di atas batu biru besar, 3 karakter kuat, balai obat tertulis. Level ini 2 kali lebih baik dari balai obat yang Aiden kunjungi di Muteburi sebelumnya. Tak lama kemudian, 2 pemuda berpakaian penjaga keamanan datang. Ketika mereka melihat Sen Daoru, mereka sangat hormat, halo, Tuan Sen. Sen Daoru, yang awalnya sangat hormat di depan Aiden, kini mendapatkan kembali aura superiornya di depan penjaga keamanan dan berkata dengan tenang, ya. Penjaga keamanan itu mengerutkan kening dan menatap Aiden dan Nico yang mengikutinya, Tuan Sen, keduanya. Wajah Sen Daoru tiba-tiba menjadi gelap, keduanya adalah tamu terhormat saya. Mengapa saya harus mendaftar ketika saya membawa orang ke sini? Penjaga keamanan itu tertegun sejenak dan dengan cepat meminta maaf, Tuan Sen bercanda. Kalian bertiga, silakan masuk dengan cepat. Sen Daoru mendengus dingin, lalu membungkuk pada Aiden dan berkata, Tuan Palmer, saya membuatmu menunggu. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Sen, gak apa-apa, ayo masuk. Melihat ke belakang ketiga orang yang pergi, penjaga keamanan lain yang tinggi dan kurus membenci rekannya yang tidak kompeten, bisakah Anda menjadi lebih pintar lain kali? Bisakah kami menyinggung seseorang yang bisa datang bersama Tuan Sen? Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Untungnya, pemuda itu mudah diajak bicara, kalau tidak kita berdua harus keluar. Penjaga keamanan berambut pendek lainnya merasa sedih, siapa yang mengira kedua anak laki-laki itu begitu berkuasa? Saya pikir mereka adalah pengikut Tuan Sen. Tidakkah kamu melihat bahwa ketika Tuan Sen baru saja keluar dari mobil, dia berinisiatif membukakan pintu untuk pemuda itu? Dan ketika dia sedang berbicara, dia terus memperhatikan ekspresinya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pemuda itu memiliki latar belakang yang menakutkan. Saat dia sedang mengajar teman-temannya, dia melihat sosok Aiden dan yang lainnya yang mundur dengan ekspresi bingung. Aneh rasanya dia telah melihat hampir semua pejabat yang sering datang ke aula obat, jadi mengapa dia tidak melihat satu? Mungkinkah pemuda dari ibu kota itu? Memikirkan hal ini, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap penjaga keamanan berambut pendek di sampingnya dengan ekspresi serius dan berkata, ngomong-ngomong, saat tamu terhormat dari ibu kota kembali lagi nanti, kamu tidak boleh lengah lagi. Kalau tidak, kita akan jatuh. Ini akan benar-benar buruk.
Penjaga keamanan berambut pendek lainnya mengeluarkan suara dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, siapa tamu terhormat yang dibicarakan oleh Tuan Reyes?" Bagaimana saya tahu? Penjaga keamanan tinggi dan kurus mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sepertinya nama belakangnya adalah Bai. Ini tidak ada hubungannya dengan kami hanya perlu menerima tamu-tamu terhormat ini." Aiden tidak tahu tentang percakapan antara dua penjaga keamanan itu. Diterima oleh dua gadis muda berbaju congsam, mereka bertiga berjalan menuju loteng dengan dekorasi sederhana. Aroma tumbuhan di loteng, dan entah jenis dupa apa yang dibakar, membuat orang merasa senang saat menciumnya. Begitu mereka bertiga memasuki ruangan, seorang pemuda berkacamata berbingkai perak datang dengan cepat. Ketika dia melihat Sendaoru, dia langsung tersenyum hormat, "Tuan Sen, Anda di sini." Sendaoru mengangguk ringan dan memperkenalkan kepadanya, "Ini Tuan Palmer dan Tuan Sanders. Kali ini saya akan mengajak dua tamu terhormat ini untuk membeli bahan obat." Pemuda berkacamata berbingkai perak memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada kedua penjaga keamanan itu. Dia hanya melihat ke arah Aiden dan tahu bahwa ini adalah protagonis hari ini. Dia segera mengubah wajahnya menjadi senyuman penuh hormat dan berkata, "Tuan Palmer, Tuan Sanders, bolehkah saya bertanya pada kalian berdua? Bahan obat apa yang diinginkan Anda? Kami punya ginseng, astragalus, rhodiola, ganoderma lucidum, teratai salju, akar anglika, daging lengkeng, dan lain-lain. Kami memilikinya di sini." Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat sambil memimpin jalan. "Jenisnya tidak masalah, semakin tua semakin baik," kata Aiden ringan. Menurut Aiden, semua bahan obat di bumi serupa, dan hanya bahan obat yang cukup umur yang dapat digunakan. Pemuda berkacamata berbingkai perak itu kaget. Pengobatan tradisional Sundari tidak seperti di film-film. Ginseng berumur ribuan tahun dan teratai salju berumur 10.000 tahun adalah yang terbaik. Yang lebih penting adalah koordinasi, raja, menteri dan utusannya. Jika Anda menggunakan obat-obatan berat secara membabi buta, itu akan menjadi keterlaluan. Namun ia tidak berani membantah. Karena ia adalah tamu terhormat yang dibawa oleh Sendaoru, ia hanya bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik. Siapa yang peduli dengan apa yang ia lakukan saat membeli obat? Terlebih lagi, ketika dia melihat ke arah Sendaoru dari sudut matanya, dia memperhatikan bahwa Sendaoru telah mengamati dengan cermat ekspresi Aiden, sepertinya dia seperti seorang pelayan, bukankah situasi ini sering terjadi padanya? Bisakah orang seperti Sendaoru, yang diperlakukan dengan sangat hati-hati, memiliki latar belakang yang begitu kecil? Menekan keterkejutan di hatinya, dia menjadi lebih hormat dan berhati-hati saat berbicara. Setelah melihat-lihat di lantai pertama, Aiden sedikit kecewa. Meski bahan obat ini sudah tua, hanya ada sedikit yang berumur ratusan tahun, itu saja tidak cukup. Melihat ini, Aiden mengerutkan kening dan berkata, "Apakah semua bahan obatmu yang paling berharga ada di sini?" Pemuda berkacamata berbingkai perak itu sedikit terkejut, "Tuan Palmer, apakah Anda tidak menyukai ini? Bahan obat ini belum cukup umur. Jika Anda hanya memiliki begitu banyak bahan obat di sini, maka tidak perlu mencari lebih jauh." Bab 362, apakah tamu terhormat akan datang? Melihat ini, Sendaoru, yang telah menemani tamu itu, wajahnya menjadi gelap, dan akhirnya berkata, "Haren, apa yang terjadi? Saya ingat terakhir kali saya datang, ada beberapa obat berusia beberapa ratus tahun ginseng dan Polygonum multiflorum. Ada apa kali ini? Semua hilang. Kenapa, kamu masih khawatir kami tidak bisa membayar?" Melihat Sendaoru marah, Haren segera tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Sen, Anda salah paham. Anda tidak tahu apa-apa. Hari ini, Tuan Reyes telah memerintahkan agar beberapa tamu terhormat dari ibu kota akan berkunjung. Beberapa obat-obatan dan obat-obatan kuno yang berharga sekarang ditempatkan di ruang VIP di lantai 2. Lalu tunggu apa lagi? Cepat bawa kami." Haren tampak malu. Apa aku tidak memenuhi syarat untuk naik?" Wajah Sendaoru muram dan menakutkan. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Aiden hari ini, tapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan menghancurkannya lagi dan lagi. "Tuan Sen, jangan salah paham, tentu saja Anda boleh naik." Melihat Sendaoru sangat marah, Haren tidak berani mengabaikan, dan berkata dengan cepat, "Tetapi kedua teman Anda ini bukan VIP tamu di aula obat kami, jadi mereka tidak bisa naik ke lantai 2. Wajah Sendaoru muram dan dia menatap Haren sampai dia melihat keringat dingin mengucur di dahinya, lalu dia berkata dengan dingin, "Pergi dan panggil Tuan Reyes ke sini. Saya ingin melihat apakah saya dapat membawa seseorang ke lantai 2. Haren diberikan amnesti, membungkuk pada mereka bertiga, dan pergi seolah-olah melarikan diri.
Tak lama kemudian, seorang wanita cantik berseragam hitam penuh pesona dewasa melangkah maju menyambutnya. Tuan Sen, apa yang membawa Anda ke sini? Mengapa Anda tidak menelepon saya terlebih dahulu agar saya dapat menjemput Anda? Hah, Tuan Reyes memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, dan saya tidak berani mengganggumu. Kata Sendaoru dengan ekspresi acuh tak acuh. Navea Reyes tercekik, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah, dan berkata sambil tersenyum, siapa yang membuat Tuan Sen marah? Saya akan menembaknya nanti. Tuan Sen, jangan marah sekarang, saya akan memberikannya untukmu dan kedua temanmu terlebih dahulu. Aku minta maaf dan meminta pengertianmu. Setelah mendengar ini, ekspresi Sendaoru sedikit melembut. Navea Reyes memandang Aiden dan Nico sambil tersenyum, Tuan Sen, siapakah dua tuan muda ini? Ini Tuan Aiden dan Tuan Sanders dari keluarga Sanders di Muteburi. Ketika Navea Reyes mendengar ini, warna aneh muncul di matanya. Tatapannya tertuju pada Aiden dan dia berkata sambil tersenyum, jadi ini Tuan Palmer. Saya sudah lama mendengar nama Tuan Palmer. Saya punya kesempatan untuk bertemu dengannya hari ini. Dia benar-benar yang terbaik di antara manusia. Saat dia melihat ke arah Aiden, senyuman muncul di bibir Aiden. Menariknya, Tuan Reyes ini sebenarnya adalah ahli energi internal tingkat menengah. Tampaknya keluarga Reyes di Sundari Timur Laut sangat kuat. Orang yang bertanggung jawab atas cabang aula obat sebenarnya adalah ahli energi internal tingkat menengah, yang sangat kuat. Navea Reyes sepertinya tidak menarik perhatian Aiden, dan memandang Nico di sampingnya dengan senyuman di wajahnya, Tuan Muda Sanders, kami sudah saling kenal sejak lama. Kami bertemu Tuan Sanders di hari ulang tahunnya 3 tahun lalu, tapi saya ingin datang menemui Tuan Sanders. Kamu bahkan tidak akan mengingatku, seorang wanita tua dengan mutiara kuning. Nico memandangnya dan berkata, ternyata itu Nona Reyes, tapi saya kasar. Dia juga tahu sedikit tentang keluarga Reyes di Sundari Timur Laut, tetapi pada tahun-tahun awal dia menyukai mobil sport dan wanita cantik, jadi mengapa dia peduli dengan kekuatan keluarga? Navea Reyes menutup mulutnya dan tersenyum manis, lalu menatap Aiden dengan mata membara, saya dengar Tuan Palmer menginginkan obat-obatan berusia seabad itu di lantai 2. Iya. Aiden tidak berniat menyembunyikannya. Warna aneh di mata Navea Reyes menjadi semakin intens, dan dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan membuat keputusan dan mengundang kalian bertiga naik ke atas dan melihat. Dibandingkan aroma yang tersisa di lantai 1, lantai 2 terasa jauh lebih sepi. Ini adalah obat berumur seabad yang paling langka di balai pengobatan kami, silakan lihat. Navea Reyes memperkenalkan sambil tersenyum dan kemudian diam-diam melangkah pergi, meninggalkan Aiden dan yang lainnya untuk menonton sendiri. Aiden melirik bahan obat yang diawetkan dengan indah dan sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Ada dua tanaman obat tertua di sini, salah satunya adalah teratai salju, yang berumur sekitar 300 tahun. Yang lainnya adalah buah aprikot emas, berumur sekitar 400 tahun. Efek pengobatan dan pelestarian spiritualnya cukup bagus. Meskipun sedikit lebih buruk daripada jamur cedar yang diambil Aiden di Muteburi sebelumnya, buah ini tetap cantik. Dengan kombinasi beberapa obat berusia seabad lainnya, obat ini hampir tidak dapat digunakan. Memikirkan hal ini, Aiden mengulurkan tangannya dan menunjukkan lusinan bahan obat, termasuk ginseng dan buah aprikot emas, saya ingin bahan obat ini. Tolong minta Nona Reyes memberi saya harga. Ketika Navea Reyes melihat selusin bahan obat yang dipesan oleh Aiden, matanya bergerak sedikit, lalu dia tersenyum dan berkata, Tuan Palmer, jangan cemas, saya khawatir saya tidak bisa menjual bahan obat ini kepada Anda. Hah, Aiden tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresi Sendaoru dan Nico juga sedikit berubah. Tuan Palmer, jangan salah paham. Bahan obat ini sudah dipesan. Saya membawa beberapa orang ke sini, itu melanggar peraturan. Mohon maafkan saya, Tuan Palmer. Jika kalian bertiga benar-benar menginginkan obat ini, Anda dapat menunggu sampai tamu yang dipesan tiba. Saya akan membantu Anda berkomunikasi dan melihat apakah mereka bersedia berpindah tangan. Wajah Aiden perlahan berubah menjadi dingin, dan dia memandang Navea Reyes dengan ringan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita ini hanya mempermainkan mereka. Ketika Navea Reyes melihat mata Aiden, hatinya sedikit bergetar, tapi dia menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Tuan Reyes, apa maksudmu? Wajah Sendaoru begitu muram hingga seolah-olah bisa menetes. Dia bersumpah untuk membawa Aiden ke sini, mengatakan bahwa dia bisa membeli obat, tetapi dia menghadapi situasi ini satu demi satu.
Tidak peduli seberapa terpelajarnya dia masih memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Navea Reyes masih tersenyum dan berkata, "Jangan marah, Tuan Sen. Harap tenang. Tamu terhormat yang datang nanti benar-benar terlalu kuat, dan saya tidak mampu menyinggung perasaannya." "Huff, jadi maksudmu kami bisa menyinggung perasaanmu?" Wajah Sen Daoru menjadi pucat dan dia berteriak dengan marah, "Sudah kubilang, aku akan memesan obat ini hari ini. Meskipun aku bukan orang besar, aku masih berwajah kurus di kota Jinling. Jika kamu mengkhianati wajahku, aku akan memanggilmu Tuan Reyes hari ini. Jika kamu tidak mengkhianati wajahku, maka aku akan berbalik dan pergi." Semua hubungan kerjasama antara grup Sen dan grup Reyes diakhiri. Setelah mendengar ini, ekspresi Navea Reyes akhirnya berubah. Dia berpikir bahwa Sen Daoru sangat hormat hanya karena dia meminta bantuan dari Aiden. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sen Daoru akan benar-benar memutuskan hubungan bisnis dengan grup Reyes keluarga Reyes demi Aiden. Anda harus tahu bahwa grup Rudao memiliki kekuatan yang kuat dan akar yang dalam di Jinling, dan keluarga Duan berada di belakangnya. Jika berbalik melawan Sen Daoru, grup Reyes akan kehilangan pasar Jinling dan bahkan sebagian besar pasar provinsi Hoston. Kehilangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. "Tuan Sen, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya." 3, 2, 1. Sen Daoru sepertinya tidak berniat berdiskusi dengannya dan menghitung sampai 1. Saat berikutnya, Navea Reyes panik. "Tuan Sen, tunggu sebentar. Saya bisa menjual bahan obat ini kepada Anda, tapi saya harap Anda menunggu sampai tamu terhormat datang untuk berkomunikasi dengan saya secara langsung sehingga saya bisa mendapat penjelasan." Sen Daoru tidak berbicara, tapi menatap Aiden. Aiden mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Kapan tamu terhormatmu akan datang?" Navea Reyes menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hampir setengah jam atau 10 menit." Aiden tersenyum acuh tak acuh, "Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini." Sen Daoru segera mengerti dan berkata dengan tenang, "Mari kita ambil bahan obat ini dulu. Jika ada yang punya pertanyaan, Nona Reyes bisa meminta mereka datang ke keluarga Sen." Ekspresi Navea Reyes berubah, dan sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar cibiran sinis. "Kami sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu," tapi nada suara Tuan Sen semakin keras. Bab 363, Ambil Tindakan. Ketika Sen Daoru mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, tetapi dia tidak terburu-buru mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan melihat ke pintu masuk gedung. Mengetahui identitasnya, dia berani menjadi begitu sombong. Orang ini pasti memiliki banyak latar belakang. "Siapa kamu?" "Haha, kita baru bertemu beberapa hari, tapi Tuan Sen tidak mengenaliku." Di bawah tatapan semua orang, seorang pria muda dengan wajah tampan dan seringai di wajahnya memimpin untuk naik ke atas. Di belakangnya ada Jasper Bai, Enishi dan lainnya. Ekspresi Sen Daoru akhirnya berubah ketika melihat Archie Palmer. Bagaimana orang ini bisa bertemu dengan kepala keluarga Bai? Tanpa terlalu peduli, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu Tuan Bai." Jasper menjawab dengan ringan, dan ketika matanya menatap Aiden, pupil matanya sedikit menyusut. "Teman kecil Aiden, bahan obat ini sangat berguna bagi keluarga Bai. Tolong jual kepada Tuan Bai untuk menyelamatkan mukanya." Sebelum Aiden dapat berbicara, dia melihat Archie Palmer tersenyum tipis, "Paman Bai, saya sudah menyapa Nona Reyes tentang bahan obat ini. Itu milik kita. Mengapa Paman Bai menanyakan pendapat orang lain?" Setelah mengatakan itu, dia menatap lurus ke arah Navea Reyes, yang berdiri di samping, dan berkata dengan tenang, "Apakah menurut Anda begitu, Nona Reyes?" Navea Reyes juga kaget saat melihat Jasper, sebagai salah satu pemimpin eksternal keluarga Reyes, dia secara alami mengenali Jasper. Dia hanya mendengar dari Archie Palmer bahwa akan ada tamu terhormat yang datang bersamanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah kepala keluarga Bai di ibu kota. Ini adalah sosok teratas yang akan menjadi kepala keluarga Reyes. Hormatilah saat dia bertemu dengannya. Navea Reyes tertegun sejenak, lalu dengan cepat menahan keterkejutan di hatinya, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Archie benar. Karena Paman Bai membutuhkannya, bahan obat ini akan diberikan kepadamu oleh aula obat kami." Jasper meliriknya dan tertawa, "Gadis kecil, aku tidak akan meminta barangmu dengan sia-sia. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada saudara Reyes lain kali, haha." Sikap Navea Reyes menjadi semakin hormat, dan dia segera tersenyum dan berkata, "Paman Bai bercanda.
Jika Paman Reyes tahu bahwa kamu datang ke sini untuk membeli bahan obat dan mengeluarkan uang, dia pasti akan menegurku. Jasper tersenyum ringan, persahabatan adalah persahabatan, bisnis adalah bisnis. Nak, tidak perlu berkata apa-apa lagi, kamu cukup urus transaksinya, aku akan menjelaskan sisanya kepada saudara Reyes. Dengan beberapa kata ini, masalah telah diselesaikan, dan sikap orang yang superior telah terlihat dengan jelas. Di sampingnya, Sendauru tetap di sana dengan hormat, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aiden dan Nico langsung dilupakan, berdiri sendiri. Meskipun Naveh Reyes mengetahui sesuatu tentang urusan Aiden, menurutnya, meskipun Aiden adalah seorang tuan muda, pasti sulit untuk membandingkannya dengan kepala keluarga bayi di ibu kota. Guru. Nico mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang. Apakah Jasper ini jelas-jelas menentang gurunya? Biarpun dia adalah kepala keluarga Bai, ini adalah kota Jinling. Aiden tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka menginginkannya, berikan kepada mereka. Mata Jasper bergerak dan dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, teman kecil Aiden. Di belakang Jasper, ekspresi Enishi berubah, dan akhirnya dia memusatkan suaranya dan menjelaskan. Kali ini, Tuan Bai tiba-tiba menderita penyakit serius dan membutuhkan ramuan berusia seabad dalam jumlah besar untuk menyelamatkan hidupnya. Tolong jangan salahkan aku, teman kecil Aiden. Aiden meliriknya, dan suara itu langsung terdengar di benaknya. Penatua Gen terlalu khawatir, karena keluarga Bai membutuhkan bahan obat ini, saya tidak akan memaksanya. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa ramuan untuk memperpanjang hidup hanyalah meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Anda bisa melakukannya sendiri. Ekspresi wajah Enishi berubah drastis, dia kaget sekaligus khawatir. Yang mengejutkan adalah kekuatan Aiden menjadi semakin tidak terduga, dan dia benar-benar dapat mengirimkan suara langsung ke pikirannya. Ini adalah sihir magis seperti komunikasi hati umat Buddha. Terlebih lagi, setelah melewati negara Burma, dia benar-benar melihat betapa menakutkan dan misteriusnya Aiden, dan bahkan alam dewa tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Apakah ini permainan anak-anak bagi makhluk seperti itu untuk mengatakan bahwa ramuan untuk memperpanjang hidup adalah dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga? Ketika lelaki tua dari keluarga Bai berkelahi dengan orang lain ketika dia masih muda, dia menderita luka tersembunyi. Dia tidak berbeda dengan Lucas Sanders saat itu. Namun, dibandingkan dengan Lucas Sanders, dia memiliki status yang lebih tinggi dan ditekan oleh berbagai macam ramuan berharga. Dia baik-baik saja sampai sekarang. Semakin tua usiamu, semakin banyak luka tersembunyi yang kamu dapatkan sebelum tiba-tiba muncul. Bahkan Raja Pengobatan Lama dari keluarga Reyes tidak berdaya. Hanya seorang tetua misterius dari Sekte Abadi keluarga Palmer yang memberitahunya bahwa menggunakan ratusan ramuan sebagai panduan untuk memurnikan cairan pemanjang hidup mungkin bisa menyelamatkan Tuan Bai. Keluarga Bai juga mendengar tentang penyelamatan Lucas Sanders oleh Aiden. Oleh karena itu, terakhir kali Jasper pergi ke rumah Lee, selain untuk memperjelas hubungan antara Aiden dan Mauren, tujuan lainnya adalah untuk menguji apakah Aiden benar-benar mengetahui keterampilan medis. Sayangnya, belakangan terjadi konflik yang begitu besar sehingga bahkan Tuan Mong dibunuh dan Aiden yang membunuhnya, bagaimana Jasper bisa tunduk pada Aiden lagi? Oleh karena itu, dia hanya bisa mendengarkan kata-kata tetua misterius yang berasal dari Sekte Abadi keluarga Palmer di ibu kota. Bagaimana kemampuan para tetua Sekte Abadi dibandingkan dengan anak laki-laki? Dia mencibir di dalam hatinya dan menatap Aiden dengan ringan, tapi tetap berkata dengan sopan, terima kasih, teman kecil Aiden. Aiden mengangguk, tapi tidak berniat pergi, tapi matanya tertuju pada Archie Palmer. Apakah kamu memberitahu Mante tentang saudara perempuanku yang disergap? Archie Palmer mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mencibir, Aiden, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti, dan sudah kubilang, kamu harus punya bukti saat berbicara. Bukti. Aiden tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dia membuang-buang waktunya dengan orang seperti itu. Sangat sulit menemukannya terakhir kali, tetapi dia melarikan diri lebih awal. Kali ini dia datang ke pintunya, dan Aiden tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku telah membunuh semua orang yang bersembunyi, dan kali ini giliranmu yang pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Pupil Archie Palmer langsung menegang, mungkinkah orang gila ini ingin melakukan sesuatu di sini? Yang menanggapinya adalah telapak tangan Aiden yang acuh tak acuh. Mati. Aiden bertindak terlalu cepat dan tanpa peringatan apapun.
Dengan serangan telapak tangan ini, cetakan telapak tangan perak tiba-tiba terbang dan jatuh ke dahi Archie Palmer secepat kilat. Di sampingnya, ekspresi Jasper berubah drastis. Aiden, beraninya kamu. Aiden ini terlalu sombong, dia sebenarnya ingin membunuh seseorang di depannya lagi. Apalagi yang dibunuh adalah anak dari keluarga Palmer. Archie Palmer khusus menemaninya kali ini. Jika Archie dibunuh oleh Aiden, apakah dia masih menginginkan wajah keluarga Bai? Ketika Tuan Mong dibunuh sebelumnya, dia sudah sangat marah, tetapi dia hanya menahan diri dan diam. Sekarang Aiden ingin menunjukkan kekerasannya di hadapannya. Benar-benar tidak masuk akal. Penatua Gen. Padahal, sebelum dia berbicara, Enishi sudah pindah. Dia memiliki senyum masam di wajahnya, dan meskipun hatinya enggan, dia harus mengambil tindakan. Archie Palmer tidak bisa mati. Setidaknya kamu tidak bisa mati di sini. Angin dan api berputar. Enishi benar-benar meledak dalam sekejap. Satu tangan berwarna biru es dan tangan lainnya berwarna merah menyala. Ketika dia menggambar lingkaran di kehampaan, pusaran besar berwarna merah dan biru langsung terbentuk di depan Archie. Boom! Telapak tangan perak jatuh ke pusaran, dan pusaran es dan api bergetar hebat dan berputar dengan liar. Dia ingin menghilangkan kekuatan mengerikan dari telapak tangan ini, tetapi telapak tangan itu semakin bergetar, dan mulai bertabrakan dengan keras dalam sekejap mata. Tidak bisa menghentikannya. Bab 364. Wajah Enishi menjadi pucat dan pupil matanya menegang. Pada saat yang sama, dia menarik Archie Palmer yang ketakutan dan langsung mundur. Boom! Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh yang sepertinya membuat seluruh loteng bergetar. Obat-obatan berharga Sundari yang dilindungi di dalam kaca pecah pada saat ini. Ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka dengan cepat mundur. Beberapa saat kemudian, debu hilang, dan lantai 2 yang semula didekorasi dengan dekorasi yang sangat mewah dan sederhana menjadi berantakan. Berbagai obat-obatan Cina yang berharga berserakan di lantai, dan pecahan furnitur kaca berserakan di mana-mana. Aiden, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Jasper sangat muram, dan dia tidak lagi memiliki ketidakpedulian seperti sebelumnya, menatap Aiden. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan tenang, bunuh. Aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku hari ini. Ketika Jasper mendengar ini, alisnya melonjak tajam dan dia tiba-tiba mencibir. Sombong sekali, dengan Bai di sini hari ini, siapa yang berani sombong? Aiden menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata dengan ringan, kamu tidak bisa menghentikanku. Kata-kata Jasper terhenti sejenak. Dia harus mengakui bahwa meskipun Aiden sombong, dia memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong dan begitu kuat hingga menakutkan. Anda tahu, bahkan Tuan Mong pun mati di tangannya. Jika dia bertekad untuk membunuh Archie Palmer, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Sekarang, Navea Reyes yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, pipinya yang menawan kini tertutup es. Bagaimana jika kita menambahkannya? Bang-bang. Dia bertepuk tangan 2 kali, dan 6 pria berpakaian hitam muncul seperti hantu, mengelilingi Aiden dan Nico. Itu masih belum cukup. Aiden berkata dengan ringan. Bagaimana jika kita menambahkan aku ke dalam campuran? Ketika sebuah suara tua muncul, seorang lelaki tua berambut putih berjubah abu-abu perlahan-lahan naik dari tangga dengan tongkat. Kakek Pike, kenapa kamu ada di sini? Navea Reyes bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, nak. Meskipun aku tidak punya banyak waktu lagi, aku tidak bisa membiarkan junior ini menjadi liar di aula obat keluarga Reyes kita. Lelaki tua itu sedang bersandar pada tongkat dan tampak gemetar saat berjalan, wajahnya kelabu dan tidak berdarah. Tetapi saat ini, matanya setajam pedang, menatap lurus ke arah Aiden, dan berkata dengan tenang, saya telah mendengar tentang Pike Emerson dari Aula Obat Jinling, teman kecil Aiden, tetapi Aula Obat ini bukanlah tempat di mana Anda bisa sombong. Jika kamu berhenti sekarang, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Menanggapi hal ini, Aiden hanya tersenyum tipis, memandang lelaki tua itu, dan berkata dengan sedikit rasa ingin tahu, mantan ahli transformasi benar-benar jatuh ke dunia nyata. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi lawanku? Belum lagi itu kamu sudah tua dan lemah sekarang, meskipun kamu berada di puncaknya, kamu bukan tandinganku.
Menanggapi perkataan Aiden, lelaki tua itu tidak marah, tapi hanya tersenyum tipis. Kamu akan tahu apakah kamu mencobanya atau tidak. Kenapa, teman kecil Aiden benar-benar ingin menjadi musuh olah obatku? Aiden menggelengkan kepalanya, memandang Archie Palmer, dan berkata tanpa daya, aku hanya ingin membunuhnya. Jika kamu bersikeras untuk menghentikannya, maka aku harus membunuhmu juga. Huff. Lelaki tua bermarga Pike itu akhirnya marah dan wajahnya menjadi dingin. Kalau begitu biarkan aku mempelajari trik pintar teman kecilku. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada suara berderak di tubuhnya yang reyot tampak tegak, otot-otot yang layu di bawah kulitnya membengkak dengan cepat seperti balon pada saat ini, dan wajahnya tampak seperti kembali ke masa lalu menjadi kemerahan, dan rambut putihnya menjadi hitam terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, seorang lelaki tua setinggi 1,6 meter berubah menjadi pria parubaya kuat setinggi 1,8 meter, dan auranya menjadi sangat kuat dalam sekejap. Pada adegan ini, Jasper, Sendauru dan lainnya yang menonton dari kejauhan tercengang. Ketika Enishi yang berada tidak jauh dari situ melihat ini, ekspresinya berubah drastis, seolah teringat sesuatu, dan dia berteriak dengan keras, tinju ilahi Ape, Pike Emerson, kamu sebenarnya masih hidup. Pike Emerson, yang kini tampak setengah baya, meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, hantu tua Gen, kamu baik-baik saja. Sesuai dengan temperamen Enishi, wajahnya sangat rumit saat ini. Melihat Pike Emerson yang tidak dikenalnya, dia menghela nafas ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Aiden, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Palmer, jika memungkinkan, mohon belas kasihan. Aiden menatapnya dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Demi kamu, aku akan membiarkan dia hidup. Enishi membungkuk penuh rasa terima kasih, Tuan. Ketika Pike Emerson Parubaya melihat Enishi begitu rendah hati, seringai muncul di wajahnya, Gen tua, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan kamu menjadi sangat pemalu. Kamu terlalu berlebihan untuk memintanya menunjukkan belas kasihan. Aku meremehkanku. Omong kosong. Ekspresi Aiden acuh tak acuh, dia membentuk pedang dengan satu tangan dan menebasnya secara tiba-tiba. Potong. Wush. Serangkaian bila udara biru yang telah dilatih secara ekstrim tiba-tiba jatuh. Kekuatan bila udara tertahan, tetapi sangat tajam. Mereka menyapu langit, menyebabkan kematian jika menyentuhnya, dan cedera jika masuk ke dalamnya. Hampir seluruh sofa, dinding, dan perabotan yang digosok dipotong menjadi dua bagian. Sangat bagus untuk memadatkan ki menjadi pedang dengan satu tangan. Pike Emerson mendengus dingin, mengambil langkah ke depan, seperti kera spiritual, dan menyerang dengan telapak tangan. Tiba-tiba, gelombang udara hitam bergulung dan melonjak, seperti gelombang sepanjang 10.000 kaki, dan seluruh aula ditutupi oleh gelombang udara hitam. Kekuatannya sangat kuat, dan terornya mendekati puncak transformasi. Pantas saja Aiden begitu tak kenal takut saat melihatnya. Di kejauhan, seorang pria berbaju hitam tidak bisa mengelak dan tersapu oleh gelombang udara hitam. Ketika wajahnya ngeri, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di sana terguncang menjadi tumpukan daging oleh gelombang udara yang dahsyat. Anda harus tahu bahwa pria berpakaian hitam ini semuanya adalah orang-orang ahli dalam kekuatan internal. Jasper, Archie dan lainnya, yang telah lama bersembunyi jauh, tampak terkejut saat ini. Apakah Emerson ini begitu menakutkan? Warisan kuat keluarga Reyes, Raja Pengobatan di Sundari Timur Laut, terlihat jelas. Membunuh salah satu master kekuatan batinnya dengan satu pukulan, Emerson tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, seolah-olah ini adalah masalah sepele. Inilah arogansi seorang Grandmaster. Keluarga Reyes telah baik padanya, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Tapi orang lain tidak ada hubungannya denganku, bunuh saja mereka. Saat berikutnya, telapak tangan hitam raksasa yang dibentuk oleh gelombang udara hitam yang kental tiba-tiba bertabrakan dengan bilah udara hijau milik Aiden. Shoot! Telapak tangan hitam hanya bertahan setengah napas sebelum dia mendengar kicauan dan terbelah menjadi dua oleh bilah udara hijau. Bilah udara yang sangat tajam, dengan kekuatan yang tidak berkurang, menebas ke arah Pike Emerson secara langsung. Begitu pintar. Pike Emerson, yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mundur tiba-tiba. Tapi bilah udara ini, seolah-olah memiliki mata, sangat cepat dan terus menebas ke arahnya. Wajah Pike Emerson langsung menjadi gelap, wah, aku meremehkanmu.
Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meraung dan aura kuat keluar dari tubuhnya lagi. Lengannya sedikit terkulai, punggungnya melengkung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan ini. Terutama kedua lengannya, yang saat ini bersinar dengan cahaya hitam, panjangnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Menghadapi bila udara yang memenggal kepalanya, matanya merah, dan kedua lengannya seperti bayangan, dan dia menembakkan lusinan pukulan ke depan. Tinju Ilahi. Bab 365, Membelah Langit. Pada saat ini, aura Pike Emerson sangat kuat, dengan tangan di atas lutut, dan gelombang energi hitam melonjak di sekujur tubuhnya, seperti kera iblis. Bum bum bum. Udara menderu kencang, dan bayangan tinju hitam langsung menutupi udara, membawa kekuatan yang luar biasa ini dan menabrak bilah udara biru. Dalam sekejap, bilah udara yang sangat kuat dan tajam itu meledak dan menghilang menjadi titik cahaya di udara. Tinju ilahi adalah keterampilan rahasia Pike Emerson yang terkenal. Itu juga merupakan dukungannya dalam melihat ke arah timur laut. Saat dia melepaskannya, bayangan tinjunya seperti gelombang, masing-masing gelombang lebih kuat dari yang terakhir, terus-menerus dan terus-menerus. Dia pernah mengalahkan sampai mati seorang master hebat di tahap akhir transformasi. Orang biasa akan dipukuli hingga berbusa berdarah dalam sekejap jika dia meninjunya. Pike Emerson hampir tak terkalahkan sejak debutnya. Setelah Aiden memasuki tahap akhir kekuatan supernatural, energi sejatinya yang terkondensasi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, energi tersebut masih dihancurkan oleh tinju Tongbei-nya saat ini, yang membuktikan bahwa teknik tinjunya telah mencapai ranah transformasi. Dia menyebutnya, tinju ilahi. Terlalu berlebihan membawa tinju ilahi di punggungmu. Dengan satu pukulan yang berhasil, udara hitam mengepul dari tubuh Pike Emerson, sangat keras, dan langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Aiden. Nak, menderita kematian. Huff. Menghadapi Pike Emerson yang galak, Aiden dengan tenang mendorong Nico ke samping dan meninju tanpa kesan apapun. Boom. Saat Aiden meninju, guntur dan kilat menderu di kehampaan, dan kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain. Pike Emerson, yang telah berubah menjadi bayangan, tiba-tiba membeku. Dia menatap Aiden dengan heran dan mencibir, jadi, kamu memiliki metode latihan tubuh, tidak heran kamu begitu merajalela. Namun, aku ingin melihat apakah kamu dapat menghentikanku. Beberapa pukulan. Datang lagi. Pike Emerson tersenyum bukannya terkejut. Dia menyilangkan lengannya, seperti ikan paus yang menghisap air. Gelombang udara yang tak ada habisnya menyelimuti telapak tangannya, perlahan-lahan memadat dan berubah menjadi cetakan tangan besar yang gelap seperti batu giok. Rasakan tangan kera ajaibku. Pike Emerson terkekeh, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan menekan tangan kanannya dengan kuat ke arah kekosongan. Ledakan. Seluruh dunia tampak berguncang, dan loteng yang semula tinggi dan kokoh berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Jasper, Navea Reyes dan yang lainnya sangat terkejut saat ini sehingga mereka mundur ke tepi loteng. Wajah Enishi serius, dan cahaya hijau melonjak dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya besar, menutupi Jasper dan Archie Palmer. Telapak tangan ini mengandung konsepsi artistik transformasi Pike Emerson, sangat kejam dan membawa kekuatan langit dan bumi, yang membuat orang merasa ketakutan. Menghadapi langkah yang cukup mengancam puncak alam transformasi, Aiden tidak berniat panik. Bahkan ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Jika dia tidak menerobos sebelumnya, mungkin perlu usaha untuk menghadapi telapak tangan ini, tapi sekarang. Klik. Tampaknya ada guntur dan kilat yang menyebar di kehampaan. Guntur dan kilat yang menyilaukan melonjak dengan liar di lengan kanan Aiden, membentuk pedang sepanjang kilat dalam sekejap mata. Potong. Kehampaan sepertinya membeku, dan pada saat ini, di mata semua orang, pemandangan itu tampak melambat berkali-kali. Jika Aiden mengangkat beban seberat 10.000 ton di tangannya, gelombang petir dan cahaya pedang petir akan mengembun menjadi garis tipis, sepertinya dia sedang memegang pedang panjang petir setipis sayap jangkrik, memunculkan pedang berkabut. Cahaya di udara, seperti hujan berkabut di selatan sungai Yangtze, tampaknya sangat lambat, namun nyatanya sangat cepat, dan mengenai cetakan telapak tangan batu giok hitam yang besar. Pemotongannya dilakukan dengan mudah, seperti antelop yang menggantungkan tanduknya, seindah yang dibuat di surga. Ini seperti ahli ilmu pedang yang tiada taraf. Boom! Telapak tangan batu giok hitam raksasa dibelah seperti tahu. Ketika mengembang di saat berikutnya, ia meledak di udara tipis. Suaranya bergetar sejauh 10 mil. Seluruh area Manor terguncang.
Banyak orang tampak terkejut dan melihat ke arah aula obat. Pada saat ini, seluruh lantai 2 diguncang oleh gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya dan meledak menjadi berantakan. Semua jendela pecah, dan bahkan dindingnya pun retak. Dari luar, loteng mewah berbahan kayu mahoni ini tampak seperti terkena peluru meriam dan hancur berkeping-keping. Aiden berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak satu langkah pun. Nico berdiri tidak jauh darinya. Tanah setinggi 3 kaki di bawah kakinya tetap sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. 3 kaki jauhnya, seluruh lantai terangkat, seperti angin topan melewati rumah, dan atapnya terbalik. Pada saat ini, di dalam perisai cahaya hijau emisi, Jasper dan yang lainnya berdiri di tepi bangunan yang runtuh, terlihat sangat terkejut. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Rambut panjang Emerson sedikit berantakan saat ini, tetapi aura di tubuhnya masih sangat ganas. Dia menatap Aiden sebentar lalu tersenyum dan berkata, "Wah, kekuatanmu memang hebat. Tapi tempat ini terlalu kecil. Ayo bertarung di luar." Sebelum dia selesai berbicara, dia tertawa keras, menabrak tembok, dan langsung mendarat di hutan pinus di belakang istana. Aiden sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa, dia bergerak dan muncul tepat di hadapan Emerson. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan hutan pinus bergelombang seperti ombak, namun sosok kedua orang itu berdiri di ujung hutan pinus seperti jarum yang memperbaiki laut, tak bergerak. "Wah, kamu memang monster. Kamu sangat kuat ketika umurmu kurang dari 20 tahun. Itu benar-benar mengejutkanku. Sepertinya setelah aku terdiam selama bertahun-tahun ini, Rain Man Sword milik monster keluarga Duan benar-benar muncul di kota Jinling. Ketika dia memasuki alam transformasi Grandmaster pada usia 10 tahun, dia dikenal sebagai pendekar pedang jenius yang belum pernah terlihat selama 50 tahun, tetapi dibandingkan denganmu, dia tidak bagus sama sekali. Sayang sekali kamu seharusnya tidak membuatku marah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Mundur saja dan biarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, langkah selanjutnya akan terlalu sulit. Jika aku membunuhmu secara tidak sengaja, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya." Ketika Aiden mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh, orang tua ini cukup percaya diri. "Aku juga berjanji akan menyelamatkan nyawamu, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." "Huff, karena kamu tidak makan roti panggang dan minuman, maka jangan salahkan aku." Hiat. Di bawah tatapan kaget semua orang di kejauhan, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot gelombang udara hitam yang melonjak di sekelilingnya seperti ikan paus yang menghisap air. Kali ini, fisik dan nafasnya tidak berubah, tapi lengannya tiba-tiba bertambah besar. Dalam sekejap mata, kedua lengannya telah tumbuh hingga hampir 2 meter panjangnya, terutama kedua telapak tangannya, yang seperti kipas ketail, dengan kilau seperti batu giok hitam mengalir di atasnya, membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Wush! Pike Emerson pindah. Pada saat ini, tubuhnya sefleksibel kera, secepat kilat, dan auranya sama keras dan ganasnya dengan apapun. Mati. Kedua telapak tangannya benar-benar menutupi langit, seolah ada 2 bukit yang menekan. Sebelum benar-benar menimpa Aiden, angin yang sangat kencang meledak dan mengoyak udara. Aiden melihat kedua telapak tangan raksasanya jatuh, tapi tidak menunjukkan niat untuk mengelak atau menghalangi. Saat berikutnya. Boom. Suara benturan pelan terdengar. Kedua telapak tangan giok hitam besar itu berada 1 inci di atas kepala Aiden, tidak mampu bergerak lebih jauh. Bagaimana ini mungkin? Mata Aiden dipenuhi dengan guntur dan kilat perak, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya, seperti dewa petir yang datang ke dunia, wajahnya acuh tak acuh, dan dia perlahan meninju. Melawan 9 gerakan, membelah langit. Boom! Pukulan ini tampak sangat biasa, tanpa sedikit pun angin. Tapi ketika pukulan yang tampak biasa ini mendarat di telapak tangan besar itu, ekspresi Pike Emerson tiba-tiba berubah drastis. Saat telapak tangannya yang besar dan sangat keras seperti batu giok hitam bersentuhan dengan tangan putih Aiden Ying, telapak tangannya menjadi rapuh seperti kertas dan langsung terkoyak, bersama dengan tulangnya, yang hancur menjadi bubuk. Namun, pukulan Aiden belum berakhir. Setelah menghancurkan telapak tangan Pike Emerson menjadi potongan daging dan darah, tinju Aiden tidak berhenti sama sekali dan dengan ringan menyentuh dada Pike Emerson. Bersambung.